Kata peneliti Muslim asal Mesir soal kekristenan masa kini. Shalom, saya Monique Rakers dari YouTube Fakta Israel. Saudara, hari ini YouTube Fakta Israel membahas pendapat dari seorang ahli Timur Tengah, seorang perempuan Muslim asal Mesir yang sudah terlibat dalam politik. Dia bekerja sebagai analis, dia memberikan pendapat, dia membuat penelitian tentang Timur Tengah. Kali ini pendapatnya adalah tentang Kristen. Namanya Dalia Siada. Fakta Israel akan unggah potongan videonya. Ia bilang begini, ada dua ideologi yang ingin menghancurkan Barat, yakni komunis dan Islamis. Yang bicara ini orang Islam sendiri. Nah, dua ideologi ini Bapak Ibu semua ingin menghancurkan Barat. Barat ini yang dimaksud adalah nilai-nilai demokratis, nilai-nilai peradaban Barat yang dibangun dengan fondasi Yudaisme dan Kristen. Makanya disebut sebagai Judeo-Christian. Nah, Dalia mengatakan sebetulnya pilar yang mencegah komunis dan Islamis itu menghancurkan Barat, nilai-nilai peradaban Barat adalah kekristenan. Namun sekarang kekristenan itu tidak kuat lagi. Bayangkan Bapak Ibu, yang bicara ini adalah seorang Islam. Dia menilai kekristenan itu enggak kuat lagi. Kenapa dia sampai pada kesimpulan ini? Fakta Israel yakin. Karena dia melihat bagaimana orang Kristen sangat kompromi dengan agenda-agenda Islamis. Bapak Ibu, fakta Israel sudah menyajikan bagaimana Arab Saudi sendiri, ya, negara Sunni, Islam Sunni, mereka itu menghapus ajaran yang narasi-narasi negatif terhadap Yahudi dan Kristen. Namun kekristenan justru menyerap semua narasi-narasi negatif yang dikeluarkan oleh komunis, ya, Islamis tentang Yahudi dan Israel. Ini malu gak sih kita sebagai orang Kristen? Kita tuh dibilang, kita tuh udah gak sekuat lagi doktrinnya. Agenda-agenda dari komunis dan Islamis itu telah menyusup masuk ke Amerika, ke Eropa, ke Australia. Betul kata Dalia, orang Kristen di Amerika, orang Kristen di Eropa, di Inggris, di Australia, ini semuanya kompromi Bapak Ibu. Padahal kita tidak boleh kompromi, karena sekalinya kita kompromi, maka kita akan terus-menerus turut serta dalam kompromi tadi. Contoh untuk LGBT misalnya. Pertama kita akan menerima. Lalu kita akan setuju membuat kebijakan, ya, yang ramah terhadap LGBT. Yang ketiga misalnya, lama-lama kita akan setuju pernikahan sejenis. Kita akan menyetujui pasangan LGBT, lesbian atau gay untuk mengadopsi anak. Kasihan dong anaknya. Dia berhak menerima pengasuhan dari ayah dan ibu. Bukan dua pria atau dua wanita. Contoh yang lain Bapak Ibu, tentang Israel. Bagaimana orang Kristen itu sangat anti-Israel. Sampai seorang Dalia yang Islam saja bisa menilai Bapak Ibu. Antisionisme, kebencian terhadap Israel. Itu digunakan untuk apa? Digunakan untuk menghancurkan Barat.
Karena yang saat ini masih kuat adalah Yahudi. Orang-orang Yahudi, komunitas Yahudi sebagai umat, orang-orang Yahudi sebagai identitas etnisitas, mereka masih kuat Bapak Ibu dibandingkan orang Kristen yang kompromi. Memang fakta Israel harus akui orang Yahudi juga banyak yang sudah kompromi. Contohnya apa? Neturei Karta. Neturei Karta ini anti-Sionis, makanya mereka tidak mau mendukung Israel. Karena mereka menganggap Israel itu baru dipulihkan jika bentuknya kerajaan, Kingdom of Israel, seperti di masa Daud, di masa Salomo. Jadi Israel itu di mata Neturei Karta, di mata orang-orang yang anti, orang Yahudi yang anti Israel, anti Sionisme, mereka maunya bentuknya adalah kerajaan. Mereka ingin Mesias yang menjadi raja. Sebetulnya itu bagus Bapak Ibu. Karena apa? Kita pun ingin kerajaan Israel itu dipulihkan. Makanya Yeshua, Mesias akan datang sebagai raja. Jadi orang-orang yang mengidolakan Neturei Karta, mereka tidak tahu bahwa Neturei Karta itu ingin Israel bentuknya kerajaan dan dipimpin oleh Mesias Israel, Yeshua. Biarin aja Bapak Ibu. Biarin aja mereka senang ya. Neturei Karta, bakarin bendera Israel, injek-injek bendera Israel. Mereka bangga mengibarkan bendera Palestina. Mereka pikir ya orang-orang yang mengidolakan Neturei Karta, mereka pikir Neturei Karta itu pro Palestina karena cinta Palestina. Tidak Bapak Ibu. Karena mereka menantikan Mesias datang untuk memulihkan Israel seperti di masa Daud dan Salomo, yakni bentuknya kerajaan. Dan kalau kita baca di Alkitab Bapak Ibu, itulah yang memang akan digenapi oleh Yeshua pada saat kedatangan kedua kali. Nah Bapak Ibu, kembali ke topik yang dibahas oleh Dalia. Kita dibilang ideologi kekristenan sudah lemah, tidak seperti dulu lagi. Bapak Ibu, kita orang-orang Kristen harus menjadi orang-orang benar di akhir zaman ini. Kebenaran Bapak Ibu tidak bisa dikompromikan. Tanah perjanjian adalah tanah untuk bangsa Israel. Seperti yang ada di Alkitab, itu tidak bisa dikompromikan. Tidak bisa ada negara PBB, Uni Eropa, ya, mau organisasi ABCD apapun itu, Liga Arab, OKI, mengubah sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Gak bisa Bapak Ibu. Kehendak Tuhan pasti yang terjadi. Kita manusia hanya percaya saja. Kita yang menyelaraskan diri kita, hati dan pikiran kita dengan Tuhan. Bukan kita memaksakan kehendak kita agar sesuai dengan agenda komunis dan Islamis tadi. Fakta Israel sangat setuju. Kekristenan harus kuat kembali. Jangan kompromi, dan itu hanya bisa terjadi jika orang Kristen menjadi orang benar dan ngerti Alkitab. Makanya Alkitab itu harus dibaca Bapak Ibu. Roh Kudus diberikan buat kita supaya kita mengerti firman Tuhan. Roh Kudus dikasih buat kita supaya kita bisa baca dan Roh Kudus akan menuntun kita pada kebenaran-kebenaran. Mungkin Bapak Ibu di gereja yang replacement teologi, yang anti-Israel. Bapak Ibu, saya tidak mengajak Bapak Ibu meninggalkan gereja, tapi saya mengajak Bapak Ibu baca Alkitab. Selaraskan pikiran kita dengan pikirannya Tuhan. Itu yang benar. Nah, mari kita simak pernyataan Dalia. If you see in all the literature of these radical groups, either the communists or the Islamists, they have one goal, which is destroying the West. And to destroy the West, you have to look at the pillars that the West is standing on and destroy them one by one. The biggest pillar actually at one point was the Christian ideology. Now the Christian ideology is not as strong as before. Yes. What is the only pillar that is still so strong, focusing on the collective identity? And their collective identity is not
not only religious but also about these liberal democratic values. Values this concept of freedom. It is the Jewish community. We're in the way. By targeting them, by using Palestine, by using the so-called Palestinian cause, by using anti-Zionism hatred to Israel as a platform to stand on a legitimate cover or a politically correct language to stand on and attack and undermine this Jewish pillar that is still keeping the West standing strong. This is their goal. Am Yisrael Hai, bangsa Israel hidup. Salam damai dari Fakta Israel. Saya Monique Rakers. Damai hanya bisa terwujud jika ada kebenaran.